Selamat bersua kembali bersama Tarling Pitutur bermateri. Materi ilmu pengetahuan budaya yang mendidik para generasinya. Yang terlontar dari pujangganya, semua generasinya melanjutkan pendidikannya. Sedulur Tarling Pitutur, selamat menyaksikan dengan materi tatanane para widya. Pengetahuan apapun merupakan sarana kehidupan dalam mencerdaskan sesama manusianya. Pengetahuan yang terbaik ya milik orang tua kita sendiri atau pendidikannya leluhur kita sendiri. Mengapa? Ya kita gunakan logika saja. Tidak mungkin orang tua tetangga memberikan pengetahuannya kepada kita atau bangsa yang jauh di sana memberikan pengetahuannya yang paling baik kepada bangsa kita. Itu logikanya tidak mungkin. Kalaupun diberikan pengetahuannya, ya mungkin itu bukan yang terbaik. Mungkin itu pengetahuan yang biasa-biasa saja. Karena tetap pengetahuan yang terbaik siapapun orang tuanya akan diberikan kepada anak cucunya sendiri. Baik, sedulur Tarling Pitutur, melanjutkan tentang tatanane para widya, yaitu cara didiknya manusia zaman dahulu, orang tua kita, buyut-buyut kita, yaitu cara mendidiknya satu, hanya dengan lisan. Itu yang terbaik. Pendidikan yang terbaik adalah dengan lisan. Ketika kita tidak mampu dengan lisan, ya kita membutuhkan tulisan sebagai pembantu untuk memantik atau memancing pengetahuan kita yang kita serap. Baru kita menggunakan tulisan. Pada tatanane para widya yang pertama, saya menjelaskan bahwa tetap yang terbaik dalam mentransfer sebuah pengetahuan yaitu dengan lisan, karena sudah ada jejaknya, baik itu dari cerita pewayangan sampai sekarang diteliti oleh ilmuwan dunia
manusia sejak di dalam kandungan sudah bisa mendengarkan. Apalagi kita sekarang yang sedang mendengarkan. Terbukti, ini saya sendiri. Sejak umur sekitar 7 atau 10 tahunan saya pernah didongengin. Nah, dongeng itu sampai detik ini masih tersimpan dalam memori saya. Itu membuktikan bahwa penyampaian pengetahuan lewat lisan adalah yang terbaik. Baru yang kedua adalah lewat tulisan. Disadari atau tidak, semakin majunya zaman, semakin canggihnya sebuah teknologi akan membuat bodoh dan malas manusianya. Ketika belajar dengan tulisan, seseorang manusia masih kurang menangkap apa yang disampaikan, apa yang ditransfernya, apa yang diinformasikan, masih juga belum mengerti dan belum memahami, karena tadi canggihnya teknologi. Maka manusia ditambahkan pengetahuannya dengan gambar-gambar, dengan visual-visual. Artinya, ketika seseorang sudah tidak maksimal dalam menerima informasi atau menerima pendidikannya lewat pendengaran, indera yang paling utama, barulah dibutuhkan indera paningal atau netra, mata. Disinilah bedanya antara pengetahuan lewat lisan yang masuknya lewat telinga dengan pengetahuan atau mentransfer pengetahuan lewat mata. Jadi sedulur taring pitutur ya, sebuah pengetahuan itu ditunjang oleh visual, oleh mata. Bila mana pendengarannya atau lewat pendengarannya tidak maksimal, maka ditambahkan visual. Seorang manusia pendidikan yang disertai dengan visual, yaitu dengan tulisan, dengan gambar, dengan foto, dengan film-film, dengan slide-slide. Artinya pendidikannya ditunjang oleh mata, maka akan mengurangi kecerdasan seseorang bila menggunakan indera paningal. Artinya menjadi tolok ukur bahwa orang tua kita dahulu mentransfer pengetahuan hanya dengan lisan atau dengan suara, sementara manusia sekarang semakin canggihnya zaman mentransfer pengetahuannya dengan visual, yaitu menyerapnya dari mata. Apa bedanya? Sangat beda sekali hasil didik manusia. Mendidik
dengan suara atau mendidik dengan visual, dengan gambar-gambar. Kalau mendidik dengan suara itu disimpan atau save ke memori manusianya itu lebih lama. Namun bila belajarnya dengan mata atau dengan visual, penyimpanan memori dalam manusianya, menyimpan otaknya itu kurang. Ya jelas orang zaman dulu dengan manusia sekarang lebih cerdas orang zaman dulu, karena zaman dulu cara didiknya tidak dengan visual, hanya dengan pendengaran saja, hanya dengan suara saja. Namun kecerdasan inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Ada yang bertanya, bisakah seorang manusia menyimpan informasi sekian puluh tahun, sekian ratus tahun? Sangat bisa sekali. Karena tadi menyimpan pengetahuan, informasi atau sains itu dengan pendengaran. Perlu dicatat juga, ini sangat penting, bahwa kecerdasan seseorang mampu berapa giga, berapa ratus giga dia bisa menyimpan, itu tergantung pola makannya pula. Ini juga yang membedakan orang tua kita dengan kita zaman sekarang. Tidak sama kualitas otaknya. Secara otomatis imajinasinya pun sangat menurun, yang diakibatkan dari pola makan yang dapat menunjang otak manusianya. Demikian materi tentang tatanane para widya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.